Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Happy weekend buat semua ya. Jadi kali ini admin baru bangun tidur, belum mandi biasa. Anak muda bucin teman-teman, budak cinta. Hari ini ya mungkin nggak persiapan mandi ganteng gitu dan nggak bangun tidur, cuci muka, langsung bikin video. Nah, jadi buat teman-teman semua, santuy aja deh ya, santuy buat teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang mengerti tentang mengenai masalah cryptocurrency, ataukah mungkin mengetahui tentang blockchain, ataukah mungkin mengetahui tentang Pi Network-nya. Mungkin saya mengetahui ataupun mungkin saya ini ngebaca komenan-komenan, mungkin banyak juga komenan-komenan yang ngatain ya tentang masalah ini. Bang, ini abang kalau ngejelasin Pi Network jangan seenak jidatnya dong ya, jadi jangan seenak jidat saya ya ngomong ngalor ngidul gitu. Jadi buat teman-teman semua santuy aja teman-teman ya, di Pi Network ini kita santuy. Jadi Pi Network ini sebenarnya dibentuk teman-teman hanya untuk sebagai token tata kelola ya. Nah, jadi buat teman-teman semua segala sesuatunya itu dikembalikan lagi kepada hak voting dari seluruh pemegang cryptocurrency Pi. Nah, itu artinya apa? Dalam segala kemajuan Pi Network itu dikembalikan lagi kepada Pioneer atau kita-kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua ini merupakan peluang bagus ya, peluang bagus buat teman-teman semua manfaatkan. Yang punya kreativitas silahkan keluarkan kreativitasnya. Kemudian juga siapa yang punya mungkin ya pikiran-pikiran jenius silahkan tuangkan di Pi Network ya demi kemajuan Pi Network. Karena sebenarnya Pi Network itu dibentuk sebagai token tata kelola dan diperuntukkan sebagai alat barter ataupun ya pengganti dari uang fiat. Ya mungkin kalau misalkan kita kalau bandingkan ataupun kita berbicara untuk masalah itu, mungkin kalau Pi Network ini dibanding-bandingkan dengan Bitcoin ataukah mungkin dengan Ethereum. Ya segala sesuatunya buat teman-teman dia itu memiliki yang namanya ya tokenomiknya masing-masing. Kalau dibandingkan nggak bisa, semuanya itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Mungkin kalau buat teman-teman semua mungkin ya terlalu ribet ya mikirin tentang masalah blockchain ataukah terlalu ribet tentang memikirkan ya tentang si cryptocurrency ini ataukah mungkin dengan token ini. Jadi buat teman-teman semua bahasa gampangnya gini aja deh ya. Kalau misalkan kita ingin belajar tentang masalah cryptocurrency karena kita ini sama-sama belajar teman-teman. Ya anggap aja ya yang namanya blockchain itu buku ya karena blockchain itu sebenarnya ya catatan-catatan yang terenkripsi. Nah, kemudian kalau untuk masalah smart contract, seluruh apapun itu blockchainnya, seluruh apapun itu tokennya, seluruh apa itu poinnya, itu memiliki smart contractnya. Ibarat kata smart contract itu bukunya. Ya, jadi kertasnya maksudnya. Jadi smart contract itu merupakan kertasnya, kemudian untuk blockchain itu bukunya. Itu bahasa gampang ya. Nah, jadi buat teman-teman seperti itu. Kalau misalkan kita memahami dan kemudian juga ya, jadi buat teman-teman ini santuy ya, santuy aja deh, santuy. Mungkin kita punya program ya, walaupun memang kita bukan siapa-siapa, bukan juga mungkin orang-orang terkenal, bukan juga orang-orang yang memiliki memiliki kuasa gitu teman-teman yang seolah-olah kita ini bisa memegang suatu kendali ataupun orang-orang mengikuti kita, nggak sama sekali teman-teman ya, melainkan buat teman-teman semua kalau misalkan teman-teman punya gagasan, punya wawasan, kemudian juga punya keinginan, ide, kreativitas, kita di Pi Network ini santuy ya, santuy-santuy aja deh teman-teman. Misalkan demi kemajuan si Pi Network, teman-teman ini ingin si Pi Network ini demi kemajuan Pi Network ini teman-teman ini menciptakan ataupun meluangkan ya ide-ide kreativitas ataukah mungkin mengeluarkan ide-ide yang kreatif bagaimana caranya supaya Pi Network yang pertama ini mantap, mantul ya alias mantap betul. Itu yang pertama. Kemudian juga mungkin yang kedua ya, demi kemajuan Pi Network ya teman-teman ini bikin proyek yang kira-kira ngebangun ataukah demi kemajuan Pi Network ya, nanti itu pasti ada umpan baliknya ya, karena sebab Pi Network ini diciptakan sebagai token tata kelola ya. Kalau misalkan kita ambil lagi yang sisi yang telah saya sebut tadi ya, dimana kalau Pi Network ini digabung-gabungkan ataupun di apa ya istilah kata
dibanding-bandingkan dengan cryptocurrency yang lain yang mungkin sekarang banyak pengikutnya seperti Ethereum ataukah mungkin seperti Bitcoin. Kalau Pi dengan Bitcoin itu jauh benar teman-teman ya. Kenapa? Ya sebenarnya pada dasarnya ketika itu diciptakannya Bitcoin itu sebenarnya hanya sebagai alat pengganti dari mata uang fiat. Hanya saja itu merupakan proyek yang gagal ya. Jadi Bitcoin itu salah besar kalau disebut sebagai proyek yang berhasil teman-teman. Melainkan Network itu melainkan Bitcoin itu salah satu proyek yang gagal. Kenapa gagal? Ya karena dia tidak bisa ya eh pada awalnya kan si Bitcoin itu diciptakan itu sebagai mata uang digital teman-teman, sebagai mata uang pengganti dari mata uang fiat. Nah tetapi kalau misalkan sekarang ini bukan teman-teman, jadi dia itu nggak bisa untuk mengganti mata uang fiat, melainkan itu sebagai alat komoditi ataupun aset digital teman-teman. Itu gagal besar ya, proyek yang gagal besar. Kalau misalkan kita berbicara untuk tokenomiknya berbeda-beda lagi, seperti halnya Ethereum. Kalau Ethereum sebenarnya dia hanya jaringan doang ya. Nah, jadi mungkin juga buat teman-teman yang selalu ngatain tentang masalah supply dari PI Network berapa. Bos, jangan gitu dong bos. Kalau ngejelasin seenak jidat lo. Wah, Ella ini yang kayak kayak gini nih. Jadi kita santuy aja deh. Kalau ngejelasin hal-hal yang kayak gitu santuy. Ya, santuy jangan dibawa mumet teman-teman semua. Ya, jadi seolah-olah mungkin teman-teman yang lebih mengetahui ataukah mungkin saya yang lebih mengetahui tentang cryptocurrency ataupun mengenai Pi. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi kalau misalkan kita di proyek seperti ini santuy aja ya, karena nanti pihak core team pun akan mendengar suara-suara kita ataupun mendengar orang-orang biasa dengan cara melakukan umpan balik ya, alias melakukan masukan-masukan ketika nanti Pi Network ini ada project ataupun proyek. Teman-teman misalkan gini aja deh. Kalau misalkan teman-teman nih ya di Indonesia khususnya mungkin penambang yang di bawah 6 tahun mereka itu nggak bisa untuk melakukan KYC. Teman-teman bisa ajukan proyek bagaimana caranya anak 6 bulan demi kemajuan Pi itu kita mengajukan ya proyek kepada core team ya. Jadi abang ini ngejelasinnya seenak jidat lo. Jadi seenak jidat saya ya ngebahas ini Pi. Kemudian juga ya ngebahas Pi ini tidak sesuai dengan random map alias kertas putih. Ya, jadi semuanya teman-teman, segala sesuatu yang saya jelaskan di sini sesuai dengan kertas putih dan kemudian juga yang saya jelaskan ya yang melenceng kata orang-orang ya yang melenceng itu sebenarnya bukan melenceng melainkan teman-teman itu salah satu ya itu merupakan salah satu yang dimana itu merupakan ide-ide kreatif yang nantinya bisa diajukan kepada tim inti alias core team. Nah, jadi sesimpel itu, semudah itu, jangan dibawa ribet. Jadi kita ini santuy aja ya, santuy. Kalau mungkin yang tua-tua mungkin bahasa santuy tahu nggak?